diciptakan, barulah Allah menciptakan manusia. Tetapi pada saat diciptakan, manusia belum dikirim ke bumi. Mereka masih ditempatkan di surga. Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat dan jin untuk bersujud pada Nabi Adam. Tetapi iblis tidak mematuhi perintah Allah. Hahaha, buat apa aku bersujud pada Adam? Aku lebih mulia dari dia. Bukankah aku diciptakan dari api yang membara, sedangkan Adam dari tanah? Allah murka dan mengusir iblis dari surga. Iblis pun bersumpah untuk menggoda Adam dan keturunannya agar melanggar perintah Allah. Ya Robbi, berilah aku umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dan taat di antara mereka. Kamu kuberi umur panjang sampai hari yang ditentukan. Sesungguhnya kamu tidak bisa menggoda hamba-hambaku. Yang mengikutimu hanya mereka yang sesat. Allah menciptakan Hawa, wanita pertama dari tulang rusuk Adam. Adam dan Hawa hidup bahagia di surga. Semua serba ada dan indah luar biasa. Makanan lezat nan berlimpah, baju beraneka ragam, dan juga indah. Istana megah serta nyaman. Mereka bebas berjalan-jalan ke seluruh penjuru surga, serta menikmati apa saja yang ada, kecuali satu. Apa itu adik-adik? Iya, benar, yaitu buah khuldi. Adam dan Hawa mematuhi perintah Allah. Mereka tidak pernah mendekati pohon terlarang itu. Iblis yang suka mencuri itu dengar larangan itu berusaha dengan keras untuk menjerumuskan Adam dan juga Hawa. Untuk melanggar perintah Allah adik-adik. Wah, keterlaluan sekali ya iblis ini. Iblis berkali-kali mencoba membujuk mereka dengan bersumpah bahwa dia hanya menginginkan kebaikan bagi Adam dan juga Hawa. Hai Adam, kau terlihat sangat lapar. Makanlah buah ini. Makanlah Adam. Lihatlah, buahnya sangat segar bukan? Ayo, makanlah Adam. Makanlah saja, tidak apa-apa, kau pasti sangat lapar. Baunya pun juga sangat harum. Ayo Adam, makanlah buah ini. Iblis terus menggoda Nabi Adam. Tidak, aku tidak percaya padamu. Aku hanya tunduk pada perintah Allah. Iblis pun terus-menerus merayu Adam. Pohon khuldi ini adalah pohon kekekalan. Percayalah Adam, apabila engkau memakan buahnya, maka engkau akan kekal abadi selamanya, seperti para malaikat yang ada di surga. Begitu gigih dan juga keras iblis membisikkan rayuan-rayuannya, hingga akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk makan buah dari pohon terlarang itu. Hawa yang lemah hatinya mulai terbujuk rayuan iblis. Ucapan iblis itu bisa jadi benar. Dia telah bersumpah atas nama Allah. Tanpa berpikir panjang, Hawa segera memetik buah khuldi. Begitu buah itu habis dimakan, hilanglah baju indah yang mereka kenakan. Mereka malu dan seketika takut pada Allah. Mereka menutupi tubuhnya dengan daun-daun surga. Melihat hal itu, iblis pun tertawa bahagia. Hahaha, akhirnya aku bisa membujuk Adam. Allah Maha Tahu. Allah mencela perbuatan Adam dan juga Hawa itu.
Bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon itu? Adam, Hawa, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Mendengar perkataan Allah, mereka berdua sadar atas kesalahannya. Mereka memohon ampunan dan merasa sangat menyesal. Allah Maha Mengampun, Maha Pengetahui, dan juga Maha Pengasih. Adam dan Hawa diampuni, akan tetapi atas kesalahannya mereka berdua harus pergi dari surga. Nabi Adam dan Hawa diturunkan di bumi terpisah dari Adam, diturunkan di Hindustan, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Mereka berdoa agar dipertemukan kembali. Bumi ini masih sangat sepi dan juga terlihat sangat menakutkan. Ada gunung yang tinggi, tebing yang curam, jurang yang menganga lebar, sungai yang deras dan juga besar, binatang-binatang yang buas. Bertahun-tahun Nabi Adam dan Hawa saling mencari. Setelah 40 tahun, barulah Allah mempertemukan keduanya di Padang Arafah. Padang Arafah adalah tempat di tanah Arab yang tandus dan juga kering. Hanya ada pasir dan teriknya matahari yang sangat menyengat yang menyelimuti tanah itu. Nah, adik-adik, kita harus tahu ya, kita harus senantiasa tunduk dan patuh pada perintah Allah. Jika kita terlanjur berbuat kesalahan, maka kita harus segera bertaubat kepada Allah agar diampuni dari semua dosa-dosa kita. Adapun doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam kala bertaubat untuk meminta maaf kepada Allah. Seperti ini doanya adik-adik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba diulangi bersama-sama lagi yuk. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni diri kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, dongeng yang kedua adalah Nabi Idris alaihissalam. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak nih apa Nabi Idris mempunyai kelebihan apa? Iya, Nabi Idris itu adalah nabi yang gemar belajar. Nah, nama asli beliau adalah Akhnuh atau Ukhnuh. Sedangkan nama Idris berasal dari bahasa Arab, yaitu darosa, artinya belajar. Makanya Nabi Idris gemar belajar ya adik-adik, karena nama adalah doa. Nama Idris diberikan karena Nabi Idris ini gemar belajar, senang mengaji, senang mengkaji ayat dan pertanda dari Tuhannya. Dan Allah memberikan 30 suhuf kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Dengan diturunkannya suhuf itu, maka resmilah Nabi Idris ini dianggap sebagai nabi dan rasul Allah. Nabi Idris memiliki anugerah kepandaian dalam berbagai ilmu dan juga kemahiran. Beliau juga memiliki kemampuan untuk menciptakan alat-alat yang mempermudah pekerjaan manusia. Wah, betapa kreatifnya ya adik-adik Nabi Idris ini. Dalam beberapa kisah dan menurut Ibnu Ishaq, Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena, menjahit pakaian dan juga memakainya.
juga mengerti masalah tentang medis. Beliau pun mengerti beberapa bahasa. Semua kepandaian itu dapat ia miliki karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja ketekunan Nabi Idris dalam belajar. Nabi Idris ini rajin membaca, mempelajari, dan memahami apa-apa yang telah diturunkan kepada Nabi sebelum dirinya. Begitupun dengan suhuf yang diterima olehnya. Ia pelajari dan ia amalkan seluruh isinya. Kemudian ia berbagi ilmu dengan dakwahnya agar orang-orang berhenti durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan keistimewaan lain pada Nabi Idris. Selain menjadi manusia pertama yang pandai membaca serta menulis dengan pena dan pandai menjahit pakaian, keistimewaan itu adalah Nabi Idris diberi beragam pengetahuan lainnya, yaitu seperti cara merawat kuda, ilmu perbintangan, dan juga ilmu untuk menentukan musim, serta ilmu perhitungan atau matematika. Wah, Masya Allah, banyak sekali ya kepandaian Nabi Idris. Dengan berbekal pengetahuan, kekuatan, dan juga kehebatan, Nabi Idris menjadi gagah dan juga berani. Dan dia tak takut mati. Ia tak gentar dalam menghadapi kaumnya yang durhaka. Karena keberaniannya itu, Nabi Idris diberi julukan kehormatan Asad al-Usud, alias singa di atas segala singa dari Allah. Idris yang diperintahkan untuk memberantas kebiasaan buruk kaumnya itu memperbaiki akhlak rendah zalim terhadap sesama karena suka bermusuhan dan berbuat kerusakan. Adik-adik, walaupun banyaknya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Idris, beliau ini justru senantiasa ingat kepada Allah. Sehingga Allah pun mengangkat ke tempat tinggi. Nabi Idris pun diwafatkan di langit keempat. Dan ketika Nabi Muhammad Isra dan juga Mi'raj, baginda Nabi pun bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris pun menyambutnya dan berkata, "Selamat datang wahai Nabi dan saudaraku yang saleh." Nabi Muhammad bertanya pada Jibril, "Siapakah dia?" "Idris." Nabi Idris pun termasuk hamba yang sabar dalam menghadapi segala ujian. Beliau bersabar dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi kedurhakaan kepada Allah. Di dalam surat Maryam ayat 56-57. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kepada mereka kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Nah adik-adik, Nabi Idris adalah manusia yang memiliki ilmu keduniawian. Beliau adalah pelajar sejati dengan ilmu itu. Dengan ilmu itu ia gunakan untuk berdakwah dan dengan berani memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Idris diangkat ke tempat yang tinggi karena apa adik-adik? Benar, karena kesabarannya, ketakwaannya, kegigihannya, keberaniannya. Untuk apa? Iya, untuk menyebarkan ilmu yang ia punya. Nah, dongeng yang selanjutnya adalah berkisah tentang Nabi Nuh. Nah, adik-adik, tahukah kalian Nabi yang memiliki umur yang hampir 1000 tahun? Iya, benar. Siapa tadi?
di judulnya? Iya, Nabi Nuh. Beliau jugalah yang pertama kali membuat bahtera. Adakah yang pernah naik perahu besar? Wah, pernah. Bagaimana rasanya? Wah, pasti sangat mengasyikkan ya. Nah, kali ini kita akan membaca kisah seorang nabi yang begitu gigih dan pantang menyerah, mengajak umatnya menyembah Allah. Ingin tahu cerita lengkapnya? Simak baik-baik ya adik-adik. Nabi Nuh adalah seorang nabi dan rasul yang Allah utus untuk berdakwah pada kaumnya. Saat itu, keadaan umat sangat memprihatinkan. Banyak kemaksiatan di mana-mana. Mereka yang kuat menindas orang yang lemah. Tidak hanya itu, banyak di antara mereka yang mulai meninggalkan Allah dan menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Seperti berhala-berhala Wat, Suwa, Yagus, Yakuk, dan Nasr. Sebenarnya nama-nama itu milik orang saleh terdahulu yang telah wafat. Namun seiring berjalannya waktu serta bisikan setan, orang-orang akhirnya menganggap mereka sebagai Tuhan. Suatu perbuatan yang salah ya adik-adik. Masa iya patung dijadikan Tuhan? Kan patung tidak bisa ngapa-ngapa ya adik-adik. Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan selain Dia. Siang dan malam Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah, Tuhan yang telah menciptakan mereka. Bahkan beliau tidak hanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Cara terang-terangan pun telah dilakukan. Namun seolah mereka tidak pernah mendengar ajakan itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Kaum Nabi Nuh membangkang. Mereka itu justru mencemooh serta mengolok-ngolok perkataan Nabi Nuh. Ada juga yang sengaja menyumbat telinga dengan ujung jari, juga menutupi wajah menggunakan pakaian. Itu semua mereka lakukan sebagai bentuk penolakan terhadap ajakan tersebut. Sampai suatu ketika Nabi Nuh yang telah berdakwah selama 950 tahun, wah lama sekali adik-adik Nabi Nuh ini. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar menghukum kaum yang membangkang. Wahai Tuhanku, aku telah menyeru kaumku siang dan juga malam. Akan tetapi mereka semakin menjauh dariku. Sesungguhnya aku telah didustakan, maka tolonglah aku. Mendengar hal tersebut, kaum Nabi Nuh justru menertawakannya. Hahaha, yang benar saja kamu Nuh. Jika yang kamu bicarakan itu benar, segerakan saja hukuman itu. Hahaha, kami tidak sabar. Mereka justru menertawakan Nabi Nuh dengan segala ejekannya. Allah Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Beliau beserta para pengikutnya yang beriman mulai mengumpulkan kayu untuk membuat perahu besar. Ujian tidak hanya sampai di sini. Melihat Nabi Nuh dan kaumnya membuat perahu di atas sebuah bukit, mereka makin gencar untuk mengejek beliau. Beberapa tahun telah berlalu. Bahtera itu telah selesai dibuat. Saat yang dijanjikan telah tiba. Allah memerintahkan Nabi Nuh dan juga kaumnya yang beriman untuk masuk ke dalam kapal yang besar itu. Kapal yang besar itu memiliki 3 tingkat. Bagian paling bawah diperuntukkan untuk hewan buas. Dan di tingkat yang kedua diisi oleh hewan jinak dan juga burung-burung. Masing-masing dari hewan tersebut berpasangan. Lalu tingkat paling atas untuk Nabi Nuh dan juga seluruh pengikutnya yang beriman. Ternyata Allah mendatangkan air yang sangat terjang. Bumi memancarkan air dari segala penjuru.
Langit pun menumpahkan seluruh airnya ke bumi. Brur, brur. Makin lama air makin tinggi. Rumah-rumah sudah tenggelam. Orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh terombang-ambing ke sana kemari. Kapal Nabi Nuh mulai berlayar di tengah banjir yang besar. Beliau melihat putranya Kan'an sedang berusaha mencari tempat tertinggi. "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersamaku agar kamu aman, wahai anakku." "Tidak, aku akan mencari perlindungan di gunung yang dapat menyelamatkanku dari air ini. Sesungguhnya hari ini tidak akan ada yang selamat dari bencana ini kecuali orang-orang yang dalam kapal ini, anakku." Namun tiba-tiba gelombang besar datang dan membinasakan putra Nabi Nuh tersebut. Melihat hal tersebut, beliau menjadi sangat bersedih. Bagaimanapun juga, Kan'an adalah salah satu putranya. Allah menegur Nuh saat beliau meminta keselamatan untuk Kan'an. Sejak saat itu, Nabi Nuh tidak lagi mendoakan putranya. Beliau juga memohon ampun kepada Allah sebab kesalahan tersebut. Karena Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia putramu bukanlah termasuk keluargamu." Hud ayat 46. Waktu pun berlalu. Bumi menghisap seluruh air yang mengenang dan langit menghentikan hujannya. Setelah mendapat perintah dari Allah, Nabi Nuh beserta seluruh penumpang bahtera turun. Bahtera Nabi Nuh berlabuh di gunung. Mereka semua tersebar di bumi dan memulai kehidupan baru. Adik-adik bisa mengambil beberapa hikmah nih dari cerita Nabi Nuh. Di antaranya adalah belajar yang gigih serta pantang menyerah dalam memperjuangkan dan mendakwahkan agama Allah. Kita juga harus patuh dan taat pada seluruh perintah Allah serta menjauhi larangannya. Nah, cerita Kak Rere sampai sini dulu ya. Kita istirahat dulu.